Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur jika kembali pagi hari kita telah terbangun dan bersama kita bersekutu untuk mengawali hari di hadirat Tuhan. Kita berjumpa pada Radio Petra 105,7 FM di dalam Embun Pagi edisi hari ini Selasa 30 Agustus 2022 dengan saya Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini di dalam tema memelihara ciptaan yang diambil dari kitab Kejadian pasal pertama ayat ke-26 dan ke-28. Karena itu sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa pencipta langit dan bumi, ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami yang hidup, dan ya Allah Roh Kudus, sumber pertolongan dan penghiburan kami. Kami sungguh merasakan perlindungan Tuhan di sepanjang malam. Engkau menjaga kami dan juga menjauhkan kami dari berbagai gangguan. Kini kami telah terbangun dengan kekuatan dan kesegaran. Bahkan kini kami membuka mata untuk melihat sebuah hari baru yang cerah telah Tuhan bentangkan di hadapan kami. Segala yang terbaik telah kami terima, bahkan sebelum kami memintanya. Sebab kami boleh bertahan hidup karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan. Karena itu, ya Bapa, kami tidak ingin melangkah dan melewati hari ini tanpa penyertaan Tuhan, tanpa tuntunan kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kami tidak berjalan di dalam Tuhan, kebaikan dan berkat-Mu akan berlalu dalam kesia-siaan, dan kami justru akan menemui kebinasaan. Bersabdalah di tengah-tengah kami, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati, jiwa, dan batin kami, supaya dengan demikian kami semua dapat mendengar dan mengerti, dan kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman yang menggenapi segenap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, tema memelihara ciptaan terambil dari Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 28 yang demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan.
Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seorang ilmuwan ternama, Albert Einstein, pernah mengatakan, jika lebah madu menjadi punah dan tiada lagi di bumi ini, maka kehidupan manusia hanya mampu bertahan selama 4 tahun saja. Sahabat Petra, sadarkah kita bahwa lebah binatang yang kecil, yang jarang sekali kita temui, apalagi kita perhatikan, tetapi ternyata juga menentukan kehidupan kita. Kita hidup ternyata tergantung dengan lebah, yang juga mau menunjukkan bahwa sejatinya segala kehidupan di bumi ini bergantung satu dengan yang lain. Tanpa lebah, kita tidak dapat bertahan hidup. Demikian juga manusia memang juga tidak dapat bertahan tanpa kehadiran alam semesta. Tanpa segala kehidupan di bumi ini, kita kehilangan rumah. Karena kenyataannya di luar bumi kita tidak bisa memiliki kehidupan, kita tidak dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahkan di luar bumi kita pasti binasa. Persoalannya, sahabat Petra, kita terlalu memahami secara berlebihan makna mahkota ciptaan. Seakan-akan sebagai mahkota, yaitu puncak, kitalah yang berkuasa atas alam. Kitalah yang berhak untuk memenuhi bumi dan menguasainya. Sehingga dengan demikian segala apa yang ada di alam ini kita gunakan, bahkan perlu kita habiskan untuk kepentingan manusia saja. Seakan-akan alam hanya disediakan Allah bagi kehidupan dan kebutuhan manusia. Lalu dengan segala kecerdasan dan rasionalitas, kini manusia bisa memiliki kemajuan teknologi di mana alam tidak lagi menakutkan. Kita tidak lagi memandang gempa bumi sebagai dewa yang marah, gunung meletus sebagai para dewa yang batuk. Tetapi dengan rasionalitas kita bisa menguasai alam, tetapi kemudian mengeksploitasinya. Seakan-akan dengan teknologi semua dapat diselesaikan. Sekalipun kenyataannya teknologi juga punya dampak, kita masih optimis dengan kecerdasan dan rasionalitas. Segala persoalan-persoalan alam juga pasti akan diselesaikan dengan teknologi-teknologi yang lain. Tanpa kita sadari, persoalannya sumber daya alam ini tidak kekal. Seakan-akan tidak ada habisnya adalah salah besar. Kenyataannya sumber daya alam bisa menjadi menipis. Kenyataannya manusia berlomba-lomba untuk terus menggali potensi. Tetapi tampaknya sumber daya alam semakin berkurang, terkuras, dan mendekati habis. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini kita telah melihat, bahkan mengalami akibatnya, kehancuran alam. Bukan karena proses alamiah dan natural, tetapi justru karena ulah manusia. Kini kita menyaksikan banyak kerakusan manusia dan justru menghancurkan alam itu sendiri. Mahatma Gandhi sampai berkata, sesungguhnya dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan manusia. Lalu kita sekarang mengalami bahwa kualitas kehidupan alam ini semakin menurun. Pertumbuhannya menjadi tidak seimbang antara pertumbuhan manusia dengan segala keinginannya, dengan apa yang disediakan oleh alam. Benar-benar menjadi sangat timpang. Manusia semakin meledak, manusia semakin membutuhkan banyak air bersih, sedangkan alam semakin terbatas. Kita bahkan boleh jujur, sudah jarang kita merebus air karena kualitas air tanah yang semakin tidak baik
dan semakin menurun. Sedihnya lagi, kini kita juga hidup berdampingan dengan berbagai pencemaran, baik air, udara, suara. Kini kita hidup dengan berbagai persoalan yang bahkan sampai saat ini tidak dapat dipecahkan, yaitu sampah. Selalu bertambah dan bertambah, semakin terbatas untuk tempat membuang sampah dan masih kewalahan untuk mengatasi dan mengelola sampah. Semakin susah karena melalui pencemaran itu hidup kita juga harus berhadapan dengan berbagai-bagai penyakit wabah yang disebabkan karena persoalan ekologi atau lingkungan kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mahkota ciptaan memang adalah gelar dari manusia. Tetapi gambaran sebagai mahkota puncak bukanlah penguasa. Kita memang ditetapkan sebagai wakil Allah di dunia. Kenapa? Karena ciptaan Allah sungguh amat baik. Dan itulah kita menjadi mahkota, menjadi wakil Allah untuk memelihara alam ini, untuk menggunakan bagi kemuliaan Allah. Ingat, sebagai wakil, kita hanya pengelola dan pengurus. Kita bukan pemilik alam ini. Justru sebagai wakil Allah, kita yang harus bertanggung jawab atas alam ini kepada Allah. Kita harus sadar, sekalipun kita menurut gambar dan rupa Allah, kita juga berasal dari debu tanah. Kita berasal dari alam. Kita pun memiliki bagian alam. Lapar, haus, bahkan lalu kita harus dipenuhi kebutuhan makan dan minum kita juga disediakan oleh alam. Kita masih harus tunduk dengan hukum-hukum alam. Bahkan kita nantinya juga akan mati dan kembali menjadi debu, kembali kepada alam yang membentuk kita. Karena itu sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita adalah mahkota ciptaan dan wakil Allah. Tetapi ada dua sisi. Sebagai wakil Allah kita harus mencerminkan kemuliaan, kebaikan, kemurahan Allah di tengah alam ini. Bukan hanya menghancurkan dan menghabiskan. Sebab di sisi lain kita juga akan menjadi wakil seluruh alam yang kita pelihara ini di hadapan Allah. Kita hidup di tengah alam, bersama dengan alam, untuk mengurus alam sebagai wakil Allah dan untuk mewakili alam di hadapan Allah. Karena itu kembali mari kita sadari, pertama, dunia ini telah diciptakan oleh Allah sungguh amat baik bagi seluruh ciptaan dan kehidupan di dalamnya. Bumi ini bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh ciptaan, seluruh kehidupan di dalamnya. Maka seluruh ciptaan akan memiliki hak hidup. Maka juga seluruh ciptaan memiliki kehidupan saling bergantung satu dengan yang lain, sebagaimana kita pun tergantung dengan kehadiran lebah. Perhatikan yang kita konsumsi. Makan boleh, tetapi makanlah daging ternak yang dapat terus diperbanyak dan tidak pada kepunahan. Bukan hanya makan dari hewan yang diperburu secara liar dan akhirnya mendekati kepunahan. Alam ini saling bergantung, berelasi, dan kita mengurusnya, mengolahnya. Karena itu hormatilah Allah. Hubungan yang harmonis dengan Allah juga mencerminkan hubungan yang harmonis dengan alam. Dengan demikian, kita menghormati Allah dengan menghormati ciptaannya, dengan memelihara alam ini sebagai rumah kehidupan bersama dengan seluruh ciptaan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, alam bukanlah musuh. Sekalipun ada gempa dan bencana,
Bumi ini adalah rumah. Alam tidak lagi kita pahami dipenuhi dengan roh-roh yang seakan-akan mendiami alam dan menguasai alam. Tetapi tidak pula lalu kita eksploitasi hanya dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena itu, kita berkuasa atas alam, berarti kita boleh menggunakan, berarti kita boleh mengusahakan, kita boleh mengolah alam. Karena hanya manusia yang memiliki kecerdasan, tetapi juga yang memiliki etika, tahu mana yang baik dan yang mana yang benar. Namun juga kita harus memelihara alam untuk menjaga kualitasnya. Tidak boleh menurun, melainkan kita mengurusnya supaya segala hubungan kehidupan manusia dengan seluruh ciptaan terjaga dan dalam hubungan yang sangat baik. Dengan demikian, kita menjadi pengurus yang bertanggung jawab. Kita siap menjaga kemuliaan Allah yang dicerminkan di dalam ciptaannya. Jika hubungan kita, relasi kita baik dengan Allah, harusnya kita juga berhubungan baik dengan alam. Itulah mengapa setiap orang Kristen harusnya juga menjadi pejuang-pejuang konservasi alam. Ingat, justru dosalah ketika manusia terpisah dari Allah, bumi menjadi terkutuk. Di sanalah awal manusia menghancurkan alam yang bahkan sejatinya usianya jauh lebih tua daripada usia manusia. Dan yang paling sedih, menghancurkan alam adalah tindakan yang paling ironis, tragis, bahkan bodoh. Ketika manusia menghancurkan rumah sendiri dan menghancurkan kehidupan di dalamnya, yang juga menghancurkan kehidupannya sendiri. Mari hiduplah dalam kesederhanaan, jagalah kualitas kehidupan alam sekitar kita, karena ini rumah kita, karena alam mencerminkan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Engkau mengingatkan kami bahwa kami hidup di dunia, bahkan kami ditopang hingga tergantung dengan segala apa yang ada di dunia ini. Semua ini mencerminkan kemurahan-Mu atas kami, tetapi semua ini juga mencerminkan Engkau mempercayakan kepada kami supaya kami bertanggung jawab atas alam semesta ini. Karena itu Bapa, sungguh kami butuh bertobat dari segala kerakusan, dari segala kepercayaan diri dengan kekuatan teknologi dan seakan-akan alam tidak akan habis. Tetapi justru masalah alam ini adalah masalah yang diciptakan manusia yang lupa akan penciptanya. Ampunilah kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh mencerminkan Allah di tengah alam semesta yang dipelihara. Demikian juga mencerminkan alam, bertanggung jawab kehidupan alam di hadapan Allah Sang Pencipta. Bapa, bersama doa ini juga kami memohon perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari, supaya kami dapat menggenapi rancangan-Mu dan hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mohon pemulihan dan kesembuhan bagi segenap sahabat Petra yang sakit. Kami mohon pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lemah, segenap lansia, mereka yang sangat membutuhkan topangan tangan Tuhan. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang akan belajar, bekerja, menunaikan segala tugas tanggung jawabnya. Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan kasih setia-Mu. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan kami. Kini kami siap melewati hari ini di dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri embun pagi ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, kasih setia pemeliharaan Allah Bapa kita, dan kasih penghiburan, pertolongan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai sahabat Petra sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari dalam embun pagi edisi hari ini Selasa 30 Agustus 2022 yang mengajak kita hidup dengan bijaksana, yaitu dengan memelihara alam ciptaan Tuhan di mana kita juga tergantung dalam keberadaannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan akhirnya, saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa untuk mengasihi orang lain di sepanjang sisa kehidupan kita. Amin.